Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar semuanya? Baik, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam lindungan Allah. Pada pertemuan hari ini kita masih belajar online. Walaupun masih belajar online, tentunya kalian harus tetap semangat dalam belajarnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan alat tulisnya dipersiapkan dan kita berdoa bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar masih tentang transformasi. Kalau kemarin kita belajar tentang translasi, dan sekarang kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Nah, kalian tentunya pernah ya kayak berdiri di depan cermin seperti itu. Nah, adapun sifat-sifat pada refleksi ini, yang pertama, bangun pertama kongruen dengan bayangannya, yaitu bangun kedua. Kongruen itu artinya sama persis. Untuk ini ukurannya seperti itu tuh masih sama persis seperti pada gambar ini kan, titik C-nya masih sama di sini bayangannya, kemudian bentuknya pun ukurannya masih sama. Sifat yang kedua yaitu jarak setiap titik pada bangun pertama ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin pada bangun kedua. Yang ketiga, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik bayangannya adalah sudut siku-siku. Nah, refleksi yang pertama yaitu adalah refleksi terhadap sumbu X, di mana ini adalah sumbu X. Jadi titik A ini kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah ini. Maka jika kita memiliki titik P di mana adalah X, Y, kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu akan menjadi P aksen di mana X-nya masih utuh, X, kemudian Y-nya kalau di sini tadinya positif. Ketika sudah di sini, maka Y-nya menjadi negatif. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu Y, misalkan di sini ada titik X, Y, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menjadi di sini X-nya tadinya kalau di sini kan X-nya positif. Kemudian karena direfleksikan X-nya menjadi di sini, maka X-nya menjadi negatif. Kalau Y-nya masih sama yaitu adalah positif. Maka jika titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik X-nya menjadi P aksen sama dengan negatif X, Y. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, untuk contohnya di sini tentukan bayangan titik P itu ada negatif 12,225. Nah, itu direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, karena terhadap sumbu Y, maka tadi kan rumusnya X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya akan menjadi P aksen itu adalah X aksen negatif X aksen, Y. Nah, di sini P-nya adalah berarti kan P negatif 12,225 kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya P aksennya adalah negatif dari X. Di sini kan negatif 12, maka adalah negatif dari negatif 12, ini masih utuh yaitu 25. Nah, maka P aksen adalah 12,25.
kedua itu ada titik Q, yaitu adalah 27,-18. Yang pertama itu adalah direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian bayangannya direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka nanti akan menjadi ini. Yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian nanti hasilnya akan X aksen, negatif, Y aksen, kemudian bayangan ini kita refleksikan terhadap sumbu Y. Maka di double aksennya akan menjadi negatif X double aksen, negatif Y aksen. Nah, di sini itu ada Y-nya adalah 27,-18. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka hasilnya Q aksennya itu adalah 27, negatif dari negatif 18 atau sama dengan 18. Kemudian bayangan ini kita refleksikan. Nah, dari sini yang berubah itu adalah X-nya saja, Y-nya masih utuh. Maka hasilnya menjadi Q double aksen negatif 27,18. Nah, jadi bayangan untuk titik Q itu adalah negatif 27,18. Bertiga itu tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 pada refleksi terhadap sumbu X. Nah, di sini kita akan misalkan ambil sebuah titik yang berada di kurva ini, di persamaan garis ini. Misalkan saja di sini diambil sebuah titik, misal P itu X, Y. Nah, kemudian nanti titik P, XY ini kita refleksikan terhadap sumbu X. Kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, nanti hasilnya P aksen akan sama dengan X aksen, negatif Y aksen. Nah, dari sini kita mengetahui hubungan dari X dan X aksen, bahwa X itu akan sama dengan X aksen. Kemudian, maka ini kan sama aja, X aksen itu sama dengan X. Begitupun Y sama dengan Y aksen. Maka Y aksen sama dengan X. Kemudian, dari situ kita substitusikan X dan Y itu ke persamaan ini, bahwa Y sama dengan X kuadrat plus negatif 6X plus 5. Bahwa tadi untuk ini tadi kan kalau Y-nya menjadi negatif Y-nya menjadi negatif Y aksen, atau negatif Y aksen sama dengan Y. Nah, di sini kan Y-nya itu adalah negatif Y aksen. Kita masukkan di mana kalau X-nya adalah X aksen. Aksen dikuadratkan dikurangi 5 kali X aksen plus 5. Maka negatif Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 6 X aksen plus 5. Kemudian kalau kita kalikan dengan negatif 1, maka menjadi Y aksen sama dengan negatif X aksen kuadrat plus 6 X aksen dikurangi 5. Nah, jadi bayangan
kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 yang direfleksikan terhadap sumbu X itu adalah Y sama dengan negatif X kuadrat plus 6X dikurangi 5. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Itu yang pertama ada pada refleksi di mana ada titik P yaitu X, Y terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya itu nanti P aksennya akan menjadi 2H dikurangin X aksen, Y aksen. Kemudian jika refleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka nanti bayangannya akan menjadi X aks P itu X aksen, 2H dikurangin Y aksen. Jadi ini dan yang ini adalah patokannya jika suatu garis refleksi terhadap suatu garis yang sejajar terhadap sumbu koordinat. Nah, untuk contohnya adalah berikut ini. Contohnya, di sini tentukan koordinat bayangan titik P adalah negatif 5, negatif 2 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaannya X sama dengan negatif 1. Di sini ini artinya bahwa titik ini akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, di mana X-nya itu adalah sama dengan negatif 1. Nah, di sini kan kalau P aksen X, Y yang direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka P aksen akan menjadi 2H dikurangi X aksen, Y aksen. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. Maka P negatif 5, negatif 2 jika direfleksikan terhadap X sama dengan H, di mana itu adalah X sama dengan negatif 1, maka hasilnya P aksen itu akan sama dengan 2 kali negatif 1 dikurangin X aksennya adalah negatif 5, kemudian Y-nya adalah negatif 2. Maka P aksen akan sama dengan negatif 2 plus 5, negatif 2. Atau P aksen adalah 3, negatif 2. Nah, jadi bayangan titik P negatif 5, negatif 2 itu adalah bayangannya P aksen 3, negatif 2. Nah, untuk contoh yang nomor 2 itu titik Q aksen itu adalah 9, negatif 18. Nah, di sini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, di sini kita disuruh mencari titik Q-nya. Kalau tadi diketahui titik P, kita disuruh mencari bayangannya. Kalau di sini diketahui bayangannya, kita disuruh mencari titik asalnya atau titik Q-nya. Nah, ini artinya bahwa titik ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, karena dia adalah garis X sama dengan H. Nah, misalkan X, Y kita refleksikan terhadap Y sama dengan H, maka bayangannya itu akan menjadi X aksen, 2H min Y aksen. Dimana ini Y sama dengan 4, ini adalah Y sama dengan H sama dengan 4. Nah, tadi kan kalau X itu akan sama dengan X aksen, kemudian Y akan sama dengan 2H min Y aksen. X sama dengan X aksen, kemudian Y akan sama dengan 2H dikurangin Y aksen. Nah, di sini bahwa kita akan mencari X, sedangkan X aksennya adalah 9. Maka X-nya itu sama dengan
2H. 2 kali hanya adalah 4, kemudian dikurangi di aksennya adalah negatif 18. Maka Y sama dengan 8 ditambah 18. Y aksen sama dengan 26. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa titik Q-nya itu adalah 9,26. Nah, jadi titik koordinat titik Q-nya itu adalah 9,26. Nah, yang selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Untuk kurvanya itu seperti ini jika Y sama dengan X. Maka jika titik P ini kita refleksikan terhadap terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya akan di sini. Nah, pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y, maka titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X, maka bayangan titiknya menjadi Y aksen, X aksen. Kemudian jika pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, di sini tadi adalah Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan negatif X atau X sama dengan negatif Y, maka jika titik P ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya berada di sini. Sehingga titik P, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X atau X sama dengan negatif Y, maka bayangannya menjadi negatif Y aksen, negatif X aksen. Jadi ini dan ini adalah rumusnya yang harus kalian ingat-ingat. Berikut adalah untuk contohnya. Di sini contohnya itu ada tentukan koordinat bayangan titik S itu adalah 12, negatif 7, di mana yang pertama direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, yang B itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini kalau S, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka S aksennya akan menjadi Y aksen, X aksen. Maka X aksen adalah negatif 12 dan negatif 7,12. Ini adalah bayangan S jika direfleksikan terhadap garis terhadap Y sama dengan X. Untuk yang B itu direfleksikan adalah Y sama dengan negatif X. Misalkan Sx, Y jika direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasil bayangannya akan menjadi negatif Y aksen, negatif X aksen. Di sini akan menjadi Y adalah negatif 7, berarti negatif dari negatif 7, negatif 12. Aksennya adalah 7, negatif 12. Demikian adalah materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita sudah belajar tentang refleksi atau pencerminan, di mana refleksi itu ada beberapa. Yang pertama adalah terhadap sumbu X, kemudian ada terhadap sumbu Y, kemudian ada terhadap garis X sama dengan H, ada juga garis Y sama dengan H, kemudian ada juga terhadap Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Kemudian ada juga refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X atau X sama dengan negatif Y. Untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian. Marilah kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.